Jika di rumah kita ada pelayan. Lalu, ketika pelayan itu pulang setelah bekerja. Pulang setelah menggembalakan sapi. Setelah sampai di rumah, dia lalu menyiapkan makanan untuk kita. Apakah kita sebagai tuan akan berterima kasih kepada pelayan itu dengan berkata, "Wah, terima kasih, hai pelayan. Terima kasih sudah menyiapkan makanan untukku. Terima kasih, terima kasih." Apakah seperti itu? Biasanya tidak ya. Sebaliknya, apa yang dilakukan pelayan itu sebenarnya adalah kewajibannya. Mari kita bahas hal ini. Masalah ini maksudnya, di hadapan Bapa Surgawi dan Tuhan, kita adalah pelayan. Seperti firman, siapakah di antara kamu yang memiliki pelayan yang sedang membajak atau menggembalakan ternak? Lalu ketika ia pulang dari ladang, apakah kamu akan berkata kepadanya, "Cepatlah duduk dan makan"? Bukankah ia malah berkata kepada pelayannya, "Siapkan makan malam untukku. Ikat pinggangmu dan layani aku sampai aku selesai makan dan minum. Baru setelah itu engkau boleh makan dan minum"? Jika pelayan itu melakukan semua yang diperintahkan, apakah tuannya lalu berterima kasih kepadanya? Demikian juga kalian. Ketika kalian telah melakukan semua yang diperintahkan kepada kalian, kalian harus berkata, "Kami adalah pelayan yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan hanyalah kewajiban kami." Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan bagi Bapa dan Tuhan. Apakah kita akan berkata atau berharap Bapa berkata, "Terima kasih, Saudara Sibo, karena telah melakukan begitu banyak hal untuk ayah"? Tidak, kita tidak akan meminta Bapa Surgawi berkata, "Wah, Bapa, terima kasih atas diriku." Apakah seperti itu? Apakah kita akan meminta Tuhan berkata, "Anakku, terima kasih, engkau harus"? Apakah seperti itu? Tidak, tidak boleh begitu. Kalau begitu, itu tidak benar. Kita hanya bisa berkata, "Aku adalah pelayan yang tidak berguna. Anak MU adalah pelayan yang tidak berguna. Apa yang kulakukan hanyalah kewajibanku. Harus seperti inilah. Ya, harus seperti ini." Saya beri satu contoh ya. Contoh ini, saudara-saudari harus belajar hikmat. Dulu, bertahun-tahun lalu, saudaraku bekerja di sebuah perusahaan. Dia kerja paruh waktu. Hanya 1 hari seminggu. Di perusahaan itu, ada seorang rekan kerja. Seorang rekan yang bekerja di bagian penjualan. Suatu hari, setelah jam kerja selesai, dia mendapat pesanan. Pesanan dari perusahaan. Pesanan itu menghasilkan penjualan dalam jumlah besar. Lalu dia merasa, "Wah, ini kan pesanan yang kudapat setelah jam kerja. Tuan pasti akan memberiku bonus lebih banyak." Ya, Tuan pasti akan memberiku bonus lebih banyak. Ya, tapi kupikir, meskipun itu setelah jam kerja. Kamu baru saja mendapat pesanan itu, dan hanya butuh 10 menit saja. Apakah kamu berharap Tuan memberimu bonus ekstra? Bukankah Tuan hanya memberimu bonus yang memang seharusnya kamu terima? Dia malah berkata, "Wah, bonus yang diberikan Tuan terlalu sedikit. Padahal, ini kan pesanan yang kudapat setelah jam kerja." Nah, orang ini punya sikap hati seperti ini. Jadi bagaimana? Pekerja atau karyawan ini tidak lama kemudian dipecat oleh tuannya. Mengapa bisa begitu? Tuan sudah memberinya apa yang seharusnya diberikan. Tapi dia masih berharap Tuan memberinya lebih banyak. Sikap hati seperti ini tidak menyenangkan tuannya. Jadi, kalau di dunia sekuler saja, seorang tuan biasa saja tidak senang. Apalagi, Bapa Surgawi dan Tuhan kita, jauh lebih tidak senang terhadap orang seperti ini. Jadi, setelah kita melayani Bapa dan Tuhan dengan baik, kita harus berkata, "Kami adalah pelayan yang tidak berguna. Apa yang kami lakukan hanyalah kewajiban kami. Bapa sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan berkat yang diberikan kepada kita begitu banyak. Kita seharusnya tidak boleh berkata, 'Ah, aku sudah bekerja begitu keras. Bapa Surgawi, engkau malah berterima kasih kepadaku ya.' Tidak boleh seperti itu, kan? Kita juga harus berkata bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Harus memiliki sikap hati seperti ini. Jangan berkata, 'Karena aku sudah bekerja begitu keras dan lelah, dari pagi sampai matahari terbenam.'" Yesus pernah menceritakan suatu perumpamaan. Yaitu perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Ada yang mulai bekerja jam 6 pagi, sampai jam 6 sore pulang kerja. Ada pula yang baru mulai bekerja jam 5 sore. Lalu, mereka yang mulai jam 6 pagi, mereka itu telah bekerja selama 10 jam sehari. Mereka berkata, "Waduh, kami capek sekali. Kami bekerja sepanjang hari, tapi hanya mendapat 1 dinar. Namun, yang mulai jam 5 sore, pergi bekerja. Hanya bekerja 1 jam saja. Juga mendapat 1 dinar. Sama seperti upah kami. Tuannya sangat tidak adil." Begitu kata mereka. Lalu tuannya berkata, "Hai, hamba yang jahat, ambillah uangmu. Ambil 1 dinarmu, pergilah. Besok jangan datang kerja lagi." Tuhan berkata, "Yang terakhir akan jadi yang pertama. Yang pertama akan menjadi yang terakhir." Artinya, ketika kita melayani Tuhan Bapa, kita harus bersyukur. Walaupun kita lebih letih daripada saudara-saudari lain, kita tetap harus bersyukur dengan limpah. Karena Tuhan Bapa sangat mengasihi kita, dan begitu mempercayai kita. Kita harus melayani dengan hati yang penuh syukur. Namun, jika yang pertama tetap bersikap seperti yang pertama, melayani dengan hati yang penuh keluhan, maka bisa jadi, tuannya berkata, "Ambillah uangmu dan pergilah. Mulai sekarang jangan datang lagi ke tempatku bekerja. Kalau begitu, celakalah."
Kemuliaan bagi Bapa, Tuhan, amin.